serta bukber LBH, selamat datang sebelumnya. Terima kasih sebelumnya untuk telah menghadiri memenuhi undangan kami di kesempatan untuk buka bersama dengan LBH Pelita Umat. Sebelumnya Bapak-bapak, terima kasih yang sudah hadir. Kita di sini forumnya nyantai serius ya Pak ya. Sambil kita menunggu masa-masa buka bersama, kita ngabuburit sambil kajian. Ibarat kayak di masjid-masjid, cuman kita pindah kajiannya ke pertamu di sini. Nah, insya Allah kami dibersamai oleh dua pembicara yang masya Allah ya, sudah ada di samping saya dengan Pak Fajri Matahati, beliau adalah dosen hukum internasional di UGM, bersama juga dengan Pak Hasbi Aswar selaku dosen hubungan internasional di UI. Selamat datang Pak Fajri dan Pak Hasbi. Nggak pakai hati. Oh, enggak. Jadi, kami mulai forum ini dengan sebuah penyampaian masalah dulu. Sebelumnya di sini kita sampaikan bahwa tema dari kajian singkat sebelum buka bersama dengan LBH ini adalah sebuah tema yang membahas tentang reformasi PBB apakah diperlukan. Memang agak berat tema bahasannya, namun kita bahas secara santai. Ini kita perlu garis bawahi dulu bahwa apa yang menjadi fenomena di mana-mana, setiap hari kita membuka beranda di media sosial dimanapun itu, kami tidak berhenti untuk melihat, mendengar, menyaksikan kabar-kabar apa yang terjadi atas serangan Zionis yang dilakukan oleh Zionis Israel per tahun lalu ya. Kalau salah di akhir 2023 itu invasi dilakukan, yang sebelumnya itu hanya salah satu momen ya untuk memicu di mana ini terjadi sudah puluhan hingga ratusan tahun ya. Kita ketahui konflik yang berjalan hingga salah satu memuncaknya konflik terjadi dalam waktu belakangan. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini bagi kami kaum muslim ya, tentunya kaum muslimin di luar wilayah konflik tentunya merasa geram, tentunya saya juga merasa geram, gergetan, dan bahkan bingung ketika yang kita lihat setiap hari, ingin merasakan, ingin membantu tentunya, ingin menjadi bagian daripada penyelesaian, tapi bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Tentu bagi orang awam apa yang disampaikan, apa yang dirasakan itu menjadi dominasi seperti demikian. Nah, maka untuk yang menjadi penyelesaian singkat, bukan penyelesaian, menjadi sebuah langkah yang bisa dilakukan adalah bantuan, donasi, dan lain dan sebagainya. Di mana yang kita ketahui itu tentu bisa membantu bagi semua korban yang terdampak, bagi semua pihak yang terjadi di sana. Namun tentunya untuk dikatakan dapat menyelesaikan, tentunya itu bukan menjadi sebuah langkah yang dapat menghentikan. Ya, kami sudah melihat banyak ya sebuah ibarat-ibarat, sebuah pengibaratan bahwa sedang ada dua konflik, sedang ada sebuah konflik di antara dua yang berselisih, di antaranya yang dua pukul-pukulan. Cuman kami sebagai orang yang bisa membantu bukan melalui, justru support membantu sementara di tengah konflik, namun sama sekali belum bisa menyelesaikan apa yang menjadi konflik. Maka untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah, tentu kita harus mengetahui latar belakang masalah yang terjadi. Maka itu nanti yang akan kita coba bahas di sini, Bapak-bapak semua serta di sini kita dibersamai oleh Pak Fajri dan Pak Hasbi selaku pembicara kita. Maka izinkan saya untuk memulai sebuah pertanyaan ya, sebagaimana yang saya pelik sebelumnya, ada sebuah forum di Majelis Umum PBB di mana salah satu usulan dari putusan dari Malaysia menyatakan di per bulan Februari lalu ada sebuah usulan dari pihak Malaysia bahwa
seringkali yang menjadi sebuah biang masalah daripada reformasi atau resolusi yang dilakukan di kajian di majelis umum PBB bahwa adalah sebuah veto, adalah hak veto yang dimana dianggap menjadi sebuah ganjalan, ya, dimana seringkali sudah dilakukan berbagai macam sebuah langkah yang dilakukan, namun adanya persyaratan hak veto ini dianggap menjadi sebuah ganjalan di forum tersebut, sehingga tidak memunculkan adanya sebuah penyelesaian yang mungkin sudah banyak dilakukan, percobaan untuk dilakukan. Nah, namun adanya sebuah hak veto ini yang dimana kita ketahui secara singkat bahwa untuk dapat meloloskan sebuah solusi PBB ini perlu mendapatkan cukup suara bapak-bapak yang terdapat diloloskan, termasuk diantaranya adalah 5 Dewan Keamanan, diantaranya itu ada Amerika, Rusia, RRC, China, koreksi salah, lalu ada Prancis dan juga Britania atau Inggris. Nah, menurut Pak Hasbi dan juga Pak Fajri, ya, dan saya semua semoga menambah keberkahan kajiannya, ya. Nah, menurut Pak Fajri dulu, bagaimana Pak kemudian pandangan Bapak tentang terkait dengan reforma hak veto? Apakah perlu yang dinamanya reformasi PBB? Apakah hak veto ini menjadi sebuah opsi yang perlu dihapuskan dalam sebuah prosedural di dalam majelis ini? Oke, baik. Ini saya pakai nggak? Oke, Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Tentang hak veto. Gimana ya? Ini selalu menjadi pertanyaan yang sangat berat, ya. Maksudnya kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dia sangat berat, gitu. Karena nanti ada tiga lapis pertanyaannya, gitu, yang lanjutan. 1, perlu nggak dihapus? 2, bisa nggak dihapus? 3, bermanfaat nggak dihapus? Nolong nggak? Gitu. Nah, di tahap yang pertama, kalau kita mau membayangkan dunia yang utopis, ya, tidak adanya hak veto kelihatannya akan lebih baik. Karena selama ini kan, kalau kita mau simplistik, ya, yang bikin susah memang hak veto. Jadi resolusi yang bagus, yang berpotensi bagus oleh Dewan Keamanan itu diblokir. Nah, jadi mungkin orang secara instingtif akan mengatakan, ya kalau nggak ada veto lebih bagus dong. Nah, cuma masuk ke pertanyaan kedua, bisa nggak dihapus? Masalahnya, menghapus hak veto itu juga harus disetujui oleh 5 negara itu. Jadi, ya kali tiba-tiba mereka akan menyadari bahwa maaf kami selama ini salah, ya kali begitu. Emang sinetron. Gitu. Ini politisi. Negara yang kuat lagi. Ngapain mereka begitu? Ya. Dan pun entah gimana ceritanya tiba-tiba hilang gitu hak veto. Pertanyaannya nolong apa enggak nih? Masalahnya ketika PBB dulu berdiri, hak veto itu adalah semacam harga mati oleh negara-negara yang besar itu, P5, terutama Amerika Serikat. Mereka ngancam, beneran ngancam loh, waktu konferensi Washington itu, kalau misalnya nggak ada hak veto, ya PBB ini nggak jadi, gitu. Kalau sekarang deal breaker-nya hilang, ya mungkin istilahnya deal breaker begitu, nanti 5 negara ini, ya ngapain mereka bantu lagi PBB? Jadi ibaratnya gini, kalau kita lihat semua konflik di dunia ini, mayoritas kalau bukan semua, ya, ujung-ujungnya pasti ketemu jalannya ke mereka-mereka lagi, biang keroknya itu. Masalah Rohingya itu di Myanmar tapi di backing Cina. Korea Utara kelakuan begitu, yang backing siapa? Cina. Gitu. Israel kelakuan begini, yang backing Amerika, Inggris. Ujung-ujungnya mereka-mereka lagi. Jadi kalau misalnya hak veto tiba-tiba secara ajaib bisa hilang, nanti negara-negara ini nggak mau bantu PBB lagi, terus resolusi akan lolos. Siapa yang mau menegakkan?
Siapa yang mau menegakkan? Itu kan susah. Ini yang sudah lolos aja, yang menegakkan aja nggak bisa. Nggak selalu bisa. Gitu. Ini bukannya saya bilang bahwa maka kita butuh hak veto ya. Cuma kalau berkutat di hak veto itu nggak nolong. Gitu. Hak veto itu cuman gejala dari penyakit yang lebih besar. Gitu. Ada yang salah di tatanan dunia internasional sekarang. Itu yang masalah. Gitu. Mungkin sementara ini itu dulu, Mas. Ya, monggo. Mungkin bisa dilanjut oleh pendapatnya. Jack, kayaknya sudah terjawab semua sama Mas Fajri ya. Pak Fajri ya, bukan Mas Fajri, Pak Fajri. Tadi moderator sudah menyampaikan itu. Kayaknya harus mendekat mic-nya memang ya. Suara saya tidak sebesar Pak Fajri soalnya. Jadi bicara mengenai politik dunia, bapak-bapak sekalian, dan adik-adik, ini ada adik-adik. Itu kan bicara mengenai ini ya, dunia yang tanpa otoritas. Nah, itu. Dunia yang tanpa otoritas yang bisa memaksa negara untuk taat dan patuh. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita hindarkan dari dulu, gitu. Bahwa ada banyak negara dan negara itu independen satu sama lain. Indonesia independen, berdaulat, punya hukum. Kemudian Amerika juga sama, negara Eropa juga sama, itu independen. Tapi dari kondisi dunia yang independen itu ternyata ada yang membedakan satu negara yang lain. Apa yang membedakan? Kemampuannya, kekuatannya gitu. Kekuatan itu biasanya disupport oleh militer yang paling mempengaruhi kekuatan sebuah negara. Dan negara yang paling kuat secara militer, secara otomatis pengaruhnya pun akan kuat, akan lebih kuat daripada negara yang lain. Sehingga sejarah itu membuktikan sampai sekarang bahwa namanya politik dunia itu akan sangat dipengaruhi oleh negara-negara yang punya kekuatan militer yang tangguh. Negara-negara yang punya kekuatan militer yang tangguh. Cuman yang membedakan dunia itu adalah membedakannya adalah ketika negara-negara yang kuat ini itu memiliki motif politik yang tidak baik, maka dunia akan dibawa menuju ke kondisi yang tidak baik. Ketika politik dunia itu didominasi oleh kekuatan politik yang baik, gitu, maka dunia pun akan dibawa kepada arah yang baik. Itu. Nah, untuk hari ini dunia kita itu kecenderungannya atau setelah perang dingin ya, kalau dalam sejarah HI itu kita mengenal sejarah dunia di mana ada istilah multipolar. Dunia yang didominasi atau dikontrol oleh kekuatan yang lebih dari dua negara. Jadi 3 kekuatan dunia yang superpower itu dikatakan multipolar gitu. Itu terjadi misalnya sebelum Perang Dunia Kedua dan sebelum Perang Dunia Pertama. Di situ ada negara-negara superpower, Amerika, Inggris. Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama, itu Amerika belum menjadi pemain global. Inggris, Prancis, Belanda, Jerman itu negara superpower. Lebih dari 2 negara superpower disebut sebagai multipolar. Kemudian Perang Dingin, 1950-an sampai 90, itu bipolar. Dunia di bawah kendali 2 negara superpower, ada Amerika dan Uni Soviet. Dan setelah Perang Dingin berakhir sampai sekarang, dunia menjadi sangat unipolar. Unipolar itu dunia di bawah satu kekuasaan, satu dominasi kekuatan, yaitu kekuatan blok barat. Itu ada Amerika, NATO, ya, Amerika dan semua sekutu-sekutunya. Bukan hanya kekuatan politik juga, tapi juga kekuatan ekonomi termasuk kekuatan ideologi gitu. Di dunia sekarang bukan hanya didominasi oleh kekuatan ekonomi militernya barat, tapi juga ideologinya barat. Ideologi apa? Liberal, kapitalistik dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi cara pandang di dalam mengatur bagaimana permainan politik dunia. Nah, PBB ada di mana? PBB itu ada dalam dunia yang secara politik dikuasai oleh blok barat gitu. Cina, kenapa bisa Cina ada di sana? Karena Cina sebenarnya tahun 1970-an itu diterima menjadi anggota Dewan Keamanan dan sah menjadi anggota negara PBB, diakui oleh Amerika Serikat itu karena Cina mau berdamai dengan Amerika gitu. Kemudian menjalin konflik dengan Soviet. Jadi, tapi pada intinya adalah PBB itu didominasi oleh kekuatan koalisi barat
dan juga cara pandang Barat. Dan Barat tentunya tidak ingin secara politik dan ideologis ada yang menjadi pesaingnya sampai bila-bila, kata Wahid Effendi. Ya. Bila-bila, tahu ya? Iya. Ini Mas Faji teman saya di Malaysia, teman kuliah. Jadi, nah, sehingga Barat itu jadi terlepas dari PBB ada atau tidak, Barat itu tidak ingin secara politik dan ekonomi dan ideologis itu ada pesaingnya. Gitu. Nah, dari sini sebenarnya bisa menjawab akan ke arah mana PBB. Kan? PBB adalah organisasi bentukan koalisi sekutu, ya, Perang Dunia Kedua, yang tentunya secara politik dan ideologis tidak ingin sampai hari ini akan memberikan peluang kepada kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik, berseberangan secara ideologis, itu menggantikan posisi kepentingan Barat di PBB. Akhirnya menjadi bukan saja susah, kayak mustahil. Gitu. Makanya sekarang Barat itu kan berupaya untuk menangkal kelompok-kelompok atau negara-negara yang berpotensi menjadi penghalang atau berpotensi mengambil alih atau mengancam atau menantang dominasi Barat. Rusia, kemudian Cina, termasuk kelompok-kelompok Islam yang memiliki ancaman secara ideologis. Kalau Cina dan Rusia itu kan ancamannya ancaman politik saja gitu. Tapi kalau politik Islam itu walaupun tidak punya negara, tidak punya backup negara, tapi ancamannya adalah ancaman ideologi. Nah, gitu. Jadi sekali lagi saya kira ya PBB itu akan selalu menjadi alat buat kepentingan politik dan ideologi Barat untuk mendominasi dunia, dan itu sudah menjadi misi strategis mereka sejak dulu, sejak era perang salib ya kira-kira Mas Fajri ya. Sampai hari ini dan sampai kapanpun juga mereka akan selalu punya paradigma berpikir bahwa Barat, sekularisme, liberalisme, kapitalisme akan selalu menjadi ideologi yang dominan, dan supaya menjadi ideologi yang dominan, backupnya harus politik Barat, militer, ekonomi, dan sebagainya. Jadi mustahil Barat ingin memberikan peluang kepada kelompok-kelompok atau pesaing-pesaing yang akan menggeser kekuatan-kekuatan Barat. Gitu. Itu saya kira jawaban saya. Bagaimana kira-kira posisi PBB? PBB itu ya alat saja, alat politik, tool dari Barat untuk Untuk melakukan atau mempertahankan dominasinya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Amerika itu kan sebagai negara yang kuat ya. Itu kalau PBB itu dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dia misalnya, ya dia tidak akan peduli gitu kan, nyerang Afghanistan, nyerang Irak, sampai sekarang backup Zionis juga. Itu kan sebenarnya dari segi hukum kan sudah melanggar sekali gitu, kemanusiaan ya kan. Tidak ada nilai-nilai universal yang sepakat dengan itu semua. Tapi kan sekali lagi dunia itu akan selalu bagi Amerika Serikat ya, dunia itu harus selalu sesuai dengan kepentingan dia. Kalau tidak sesuai kepentingan, ya moralitas, norma itu urusan kesekian. Urusan yang paling penting adalah kepentingan politik mereka tercapai. Gitu. Jadi PBB pun yang dibentuk itu tidak selalu ditaati. Gitu. Nah terus PBB posisinya di mana? Nah seharusnya kita ya sebagai umat Islam, kita kalau cari solusi tidak perlu harus selalu berpatokan ke PBB. Apalagi menjadikan PBB sebagai sumber hukum syariat. Ya kan? Kita bikin forum, ya kan? Kemudian kita membuat sebuah fatwa bahwa PBB, charter atau piagam PBB itu salah satu sumber syariah. Gitu. Rujukan, ya kan? Itu. Kita seharusnya harus lebih produktif lah, ya tidak selalu harus solusi apa-apa PBB. Saya kira kita bisa melihat dalam konteks yang lebih besar persoalan dunia seperti apa, penyebabnya apa, aktor-aktor pelakunya siapa, kemudian Islam seharusnya seperti apa. Dalam Islam ya sepemahaman saya tidak ada larangan untuk bekerja sama. Gitu. Tapi bekerja sama itu harus setara. Ya, tidak boleh ada, apalagi yang dominan itu adalah kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Islam. Kepentingan-kepentingan kafir, kepentingan-kepentingan orang-orang kafir. Gitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Spi. Oke, kita sudah mendengar kedua pandangan dari Pak Fajri dan Pak Fajri, dimana
Dari pandangannya Pak Fauzi dulu ya, kita melihat bahwa jangan bentuk kepada hak veto, di mana yang kita ketahui bahwa 5 negara adidaya ini yang berkuasa menjadikan diri mereka sebagai syarat atas segala kepentingan yang terjadi, atas segala hal yang diloloskan atau tidak dalam forum PBB. Maka ketika kita berharap bahwa salah satu dari mereka akan ketika pertanyaannya tadi adalah apakah penting hak veto untuk dihapus, maka ketika menjadikan ini sebuah hal yang diupayakan, maka seperti pada apa yang Pak Fauzi bilang, jangan berharap bahwa mereka akan dengan sukarela, kayaknya itu menjadi sebuah kenaifan bagi salah satu, ataupun apabila ada yang menyatakan itu sebuah hal yang disetujui dari di antara 5 negara tersebut, ya. Maka fokus pada hal lain menjadi sebuah langkah yang mungkin kita bisa lakukan apabila ingin menghentikan atau mengurangi sebuah kekuatan atau dampak yang bisa dilakukan oleh 5 negara penentu di Dewan Keamanan PBB. Maka ketika kita beralih kepada pendapat Pak Asbi bahwa kesimpulannya bahwa PBB itu merupakan sebuah alat politik yang dimiliki oleh dominasi bangsa Barat, maka saya kira ini sebuah statement yang mengatakan bahwa dominasi yang dimiliki oleh 5 negara adidaya tersebut akan menjadikan langkah mereka bagaimana caranya untuk mempertahankan eksistensi kekuatan yang dimiliki atau dominasi yang dimiliki oleh 5 negara tersebut. Kalau selama ini yang berkonflik yang dirasakan oleh mereka itu konflik kepentingan, konflik politik. Kalau yang bersinggungan dengan musuh atau negara-negara. Namun ada juga satu yang menarik adalah satu-satunya yang ditakutkan oleh mereka yang memiliki power adalah sebuah kelompok Islam yang dimana ideologi menjadi salah satunya ideologi Islam menjadi salah satunya sebuah tantangan yang dianggap tantangan bagi mereka untuk dijadikan sebagai lawan dari pemikiran mereka. Karena semuanya kita tahu bahwa ideologi kapitalis dan liberalis menjadi sebuah pandangan hidup yang dimiliki oleh yang menjadi goalnya mereka dalam menjalankan pandangan hidup, mereka menjalankan sebuah kebiasaan. Maka di sini saya mengatakan atau Pak Fauzi ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Asbi. Berikan waktunya saya lagi untuk sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, apabila beberapa di sini ingin memberikan pertanyaan yang diajukan oleh kedua. Oke, baik, terima kasih. Ya ini sebenarnya bukan hanya tanggapan ya, tapi mungkin juga klarifikasi gitu. Selama ini kita itu kalau melihat PBB itu yang terfikirkan di kita itu kan hanya Dewan Keamanan saja, gitu. Susahnya kita untuk mempersepsikan PBB itu adalah karena dia itu punya banyak sekali fungsi, punya banyak sekali organ, punya banyak sekali operasi-operasi di bidang-bidang lain. Yang susahnya ya, dalam banyak hal itu sangat bermanfaat. Sambil contoh, ketika di misalnya UNDP, United Nations Developmental Program, dia banyak membantu program-program pembangunan di negara-negara berkembang, gitu. Itu positif. Sampai kita sadar tiba-tiba kok hak-hak LGBT itu tiba-tiba masuk dalam agenda development, gitu. Dananya ada jutaan-jutaan dolar di UNDP, dan mereka nggak menyembunyikan itu loh. Ada, itu clear, ya. Misalnya ada WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang dia itu banyak program-program kesehatan mereka itu sangat bermanfaat, gitu ya, sangat bermanfaat. Misalnya dia itu membuat kayak standar-standar vaksin, standar-standar kesehatan yang lain, atau juga kerjasama dengan organisasi pangan. Misalnya dia buat Codex Alimentarius, itu standar sanitasi pangan
Penting tuh. Kita butuh itu. Tapi WHO juga yang kemudian mengakui LGBT itu bukan lagi sebagai penyakit misalnya. Atau karena klasifikasi dia tentang FGM, female genital mutilation, ya sebagiannya memang brutal sih yang diklasifikasi dia. Tapi sebagian yang lain itu ada juga jadinya khitan perempuan yang dikenal dalam syariat itu juga dianggap pelanggaran HAM gara-gara klasifikasi oleh WHO gitu. Jadi di berbagai lini, belum lagi kita bicara pendidikan, belum lagi kita bicara HAM, berbagai macam aspek itu PBB itu masuk. Jadi masalahnya itu nggak sesederhana hak veto, tidak ada hak veto, dewan keamanan, tidak ada dewan keamanan, organnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Makanya tadi Pak Hasbi menyatakan nih sudah semacam unipolar, itu adalah ini bukan semacam jungle lagi, misalnya bukan kayak hutan, yang mana ada banyak negara-negara yang ya bisa sesukanya, enggak. Tapi semua itu ya semacam terikat oleh jaring-jaring yang mana ya ada kontrol gitu akhirnya. Jadi kita tidak bisa semau kita. Dan maksud saya tidak bisa semau kita itu bukan sekedar yang namanya orang kan kita nggak boleh sembarangan ya sama tetangga ya, itu satu isu gitu. Cuma akhirnya seakan-akan ada yang kontrol, hegemonnya jelas gitu. Jadi kompleksitas apa yang disampaikan Pak Hasbi tentang bagaimana Barat itu adalah superpower dunia, kalau diwujudkan dalam PBB itu ke segala lini hidup itu. Hampir ke segala lini hidup. Jadi kompleksitasnya tuh sampai ke situ. Jadi itu aja sih yang mungkin pengen saya sampaikan gitu, biar orang lebih luas lagi melihat PBB itu nggak sempit gitu. Kira-kira gitu Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jokowi. Oke, tapi dengan adanya waktu ini, mungkin kita juga ingin Bapak yang ada di sini untuk terlibat dalam forum ini, maka kami persilahkan untuk apabila Bapak ini punya pertanyaan yang ingin didiskusikan sebagai topik bahasan kita. Tadi lagi mengingatkan tentang adanya reformasi PBB menjadi sebuah zaman pada forum ini. Kami persilakan kalau dari Bapak ini ada waktu yang mengajukan pertanyaan, silakan bisa angkat tangan. Kami akan memberikan Kartun. Bentar ya. Ini naik motor. Iya. Gimana? Belum. Itu prioritas nanti setelah udah pindahan nanti baru nabung lagi. Mudah-mudahan minggu depan. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap ngobrol-ngobrol santai buat satu resmi. Aku tadi saya sempat kaget juga dari atau membahas masalah PBB. Sebenarnya tidak keduran gitu. Jadi membahas PBB itu selalu ada solusi, tapi tidak bisa diimplementasi. Selalu begitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi untuk menambah wawasan dan memperkaya analisis. Sebenarnya ada bahaya lebih berat di depan mata kita sekarang ini, yaitu terancam menjadi proksi Cina. Itu paling berat, itu lebih bagus kalau lain kali bicara tentang itu. Indonesia terancam menjadi proksi dari Cina, itu fakta yang sudah sangat berat di depan mata. Nah kalau PBB ini, tadi seperti disampaikan kepada sampai Pak Alfi, itu setengah alat Amerika, alat Amerika. Jadi percuma saja kita selama Amerika itu tidak mau apa yang diinginkannya, PBB tidak akan bisa berkutik. Ini tidak bisa. Sistem Amerika aja, biaya aja Amerika nggak mau membayar iuran aja kalau kabur sudah PBB.
Ya kalau mau PBB itu pertama markasnya pindahkan dulu. Bisa nggak pindahkan markas PBB itu tidak di Amerika lagi ke Swiss? Baru tahap berikutnya pelan-pelan. Kalau seperti dari Israel, yang langkah paling efektif adalah boykot. Itulah sebenarnya paling bisa dilakukan oleh negara-negara Muslim. Kalau yang lain, ya itu aja nanti hanya hantam-hantaman di PBB, tapi ujung-ujungnya ya Israel jalan itu sudah berapa ratus resolusi yang dikeluarkan untuk Israel itu kan hanya puluhan ratusan, tapi tidak akan dipedulikan selama yang besarnya Amerika masih ada di belakang, maka Israel itu tidak akan pernah takut gitu. Dan Amerika tidak mungkin, siapapun presidennya tidak akan mungkin dia akan mengecap Israel sesungguhnya. Tapi kalau hanya sandiwara, baik mengecap Netanyahu itu bisa-bisa saja. Tapi yang sandiwara politik aja itu sebenarnya untuk menyenangkan hati negara-negara Islam yang pro negara. Jadi kalau kita bicara tentang PBB hak veto itu memang satu keniscayaan yang memang sudah ada yang dimotori dikuasai oleh Barat, tapi sesungguhnya negara liberal kapital berhadapan dengan sosial komunis. Yang dalam hal ini sosial komunis itu kita ambillah walaupun tidak persis, yaitu sosial komunis itu Rusia sekarang ini, dulu Uni Soviet dan Cina berhadapan dengan Inggris dan Amerika, sedang Prancis itu masih abu-abu, kadang-kadang ikut sana ikut sini. Tapi kalau Amerika dengan Inggris tidak akan bisa dipisahkan. Itu sejarah mereka sudah sangat kuat sekali antara bapak dan anak. Nah, kalau Prancis kadang-kadang bisa menentang, tapi kalau Inggris dengan Amerika, kita contohnya dulu. Amerika untuk Amerika. Jadi siapapun yang menyerang benua Amerika, dianggap menyerang Amerika Serikat. Tapi kita terjadi konflik Argentina dengan Inggris, mestinya Amerika berpihak ke Argentina. Tapi apa yang terjadi? Berpihak kepada Inggris. Nah, Inggris itu bapaknya Amerika. Jadi tidak bisa itu, sejarahnya itu begitu. Jadi kalau kita memang untuk PBB itu bukan hanya benar, bukan hanya masalah apa tuh keamanan, dewan keamanan, masih banyak yang lain-lain. Tapi yang lain-lain juga dimasuki lagi-lagi oleh Amerika. LGBT itu contoh yang paling mudah gampang kita lihat itu. Jadi itu kan dimotori oleh Amerika. Sampai 34 negara yang sudah menyetujui untuk LGBT. Indonesia mau dihantam juga. Tapi alhamdulillah kita umat Islam masih cukup kuat. Jadi tes gelombangnya itu dilaksanakan ternyata tidak berhasil. Mau konferensi LGBT di Indonesia kemudian berhasil ditolak, ternyata masih cukup kuat itu di Indonesia. Tapi kembali lagi, saya suka aja membahas masalah ini, tapi cuma menurut saya akan lebih bagus kalau di waktu yang akan datang yang kita hadapi di negara kita ini sekarang adalah ancaman proksi Indonesia, ancaman Indonesia mau dijadikan proksinya Cina. Itu kalau mau dibahas masalah internasional itu akan lebih seru dengan kita. Tapi kalau untuk PBB istilahnya seperti saya katakan tadi, solusinya ada, tapi implementasinya mentok. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Silakan. Bapak tadi Bapak siapa namanya? Pak siapa? Ya, baik, terima kasih dengan menyampaikan pendapatnya dan akan kita kulik dengan pembicara kita yang berdepan. Mungkin dengan pendapatnya Pak Isi menyikapi dengan
pernyataan yang dilakukan yang telah dinyatakan oleh Bapak Pak Lukman sebagai peserta buka bersama ini, kiranya yang bisa kita ngerti bagaimana? Oh, terima kasih Pak Lukman atas pernyataannya. Jadi PBB itu apa posisi kegentingan terkait dengan diskusi tentang PBB, kemudian Gaza, Amerika, Cina, menurut saya itu porsinya sama, Pak. Porsi kedaruratannya sama. Kalau sistem dunia kita itu masih didominasi oleh negara-negara jahat, maka mungkin hari ini Gaza digempur. Bisa jadi besok kita yang digempur, gitu. Karena yang membuat Gaza digempur itu kan berarti itu ada kondisi yang tidak sehat di dunia kita, gitu. Ada negara-negara yang seenaknya karena punya kekuatan nyerang orang negara lain. Kenapa begitu? Karena mereka punya cara pandang, paradigma berpikir yang juga rusak, gitu. Ini harus kita diskusikan biar ini nyebar, gitu ya. Tadi Mas Fajri nyebut LGBT kan. Kenapa LGBT menjadi sebuah norma dunia sekarang? Itu kan dari diskusi-diskusi kecil. Akhirnya nyebar. Jadi diskusi besar dan akhirnya ada yang memperjuangkan sampai akhirnya diakui oleh PBB. Dan kenapa diakui PBB? Karena secara ideologis negara-negara yang kuat kan liberal. LGBT itu secara ideologis juga liberal, makanya nyambung. Kalau kita ingin berjuang anti LGBT di PBB bisa saja, tapi secara ideologis kita berseberangan gitu. Dan kalau kita itu banyak, tidak apa-apa sebenarnya kita berjuang di tadi Mas Fajri ya, WHO kita berjuang. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan kalau menurut saya ini kan ibarat banjir besar atau banjir karena bendungan yang roboh, kemudian banyak rumah-rumah yang kebanjiran. Kita sibuk fokus ke rumah-rumah yang banjir itu, tidak apa-apa sebenarnya, bagus sekali, cuman energi kita habis akhirnya gitu. Sementara ada bendungan yang harus segera dihentikan. Gitu. Kalau saya, baiknya kita jalan dua-duanya. Kalau kita punya energi untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya seperti itu, tidak apa-apa, tapi kita juga harus memikirkan bendungannya. Gitu. Cuma kalau kita bicara prioritas, bendungannya yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Bendungan yang apa yang membuat akhirnya banyak pemikiran-pemikiran sesat, budaya-budaya sesat, sampai serangan-serangan yang zalim sebuah negara ke negara yang lain. Akarnya kan satu, gitu ya. Adanya ideologi yang bermasalah, adanya cara pandang bernegara yang bermasalah, menghalalkan segala cara, ditopang oleh kekuatan, dan akhirnya sudah itu menjadi satu komplit ya, menjadi sebuah masalah yang komplit, sebuah perang paket yang komplit yang akhirnya dunia menjadi hancur-hancuran. Kalau Gaza itu diserang secara fisik, kalau kita dunia Islam yang lain diserang secara non fisik. Kalau Gaza itu penjajahannya fisik, kalau kita penjajahannya non fisik. Dampaknya sama saja. Kita hancur-hancuran secara budaya, agama kita terancam, ekonomi kita terancam, dan seterusnya. Nah, ini harus didiskusikan. Sama dengan Cina. Cina juga ya secara level ancaman dengan apa yang ada sekarang sama. Karena Cina kan juga pemain dalam sistem liberal barat yang dibentuk oleh barat gitu. Jadi sama saja. Antara barat dan Cina sama saja. Itu pemain-pemain dalam sistem yang liberal, yang pragmatis yang ada sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya ini Pak, semuanya itu adalah tingkat urgensi dan kegentingannya sama gitu. Melihat kondisi yang sedang terjadi dan potensi dampak yang dihasilkan dari sistem yang ada sekarang terhadap kita. Kalau fisik, kita mungkin tidak ada serangan fisik dari negara lain, tapi bisa jadi besok lusa terjadi. Kenapa? Karena ya veto itu menurut saya salah satu hal yang membuat dunia ini di tangan 5 kekuatan itu. Dan yang paling kuat tentunya Amerika. Amerika bisa ngetok palu, besok Indonesia kita serang. Dari skala penjuru gitu ya. Walaupun tidak segampang itu juga, karena pasti akan mencari legitimasi dulu dan seterusnya. Tapi itu bisa saja terjadi. Kenapa begitu? Ya karena sistem dunia kita yang seperti ini. Menghalalkan segala cara, dan kemudian ada negara yang punya kekuatan yang bisa memimpin untuk melakukan penghancuran dan macam-macam. Saya kira itu, ya. Jadi diskusi seperti ini menurut saya penting. Cuma untuk secara teknis memang ya penting untuk kita variasi, ya. Untuk variasi, untuk melakukan edukasi, dan tetap menurut saya solusinya mengarah ke solusi gitu. Karena ini kan akarnya bendungan yang rusak nih.
Bendungan yang rusak menghasilkan berbagai macam dampak. Dampak bendungan rusak itu bukan hanya orang yang mati, rumah rusak, penyakit, kemiskinan, dan seterusnya. Jadi akan ada banyak masalah yang dihasilkan oleh peradaban yang rusak, tapi saya kira fokus kita adalah ya akar yang rusak itu yang kita harus fokuskan. Kalau kita punya energi untuk nambal-nambal yang dampak-dampaknya itu ya nggak masalah. Cuman energi kita jangan dihabiskan ke sana gitu. Ya. Energi kita yang dihabiskan ke sana. Energi kita harus di inti persoalan dan dengan tentunya solusi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Bapak jadi? Nggak ada, mungkin lanjut aja untuk membuka biar banyak yang Ya. bisa. Baik, mungkin menarik bahasan topik yang kita ngobrol ini ya. Ini untuk melanjutkan bola pembicaraan ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBB ya. Pertanyaannya gini Mas, pertanyaan awalnya apa perlu kita gabung sama PBB dan sampai kapan? Kan gitu. Karena gini, selama pengalaman hidup saya, kita ini makin lama makin takut sama sesuatu yang nggak ada. Jadi gini contohnya, kita takut sama Amerika yang gede, yang punya nuklir, ya kan? Kita takut sama Barat yang hebat, yang jenius. Kita takut sama Yahudi yang begini itu sebenarnya sesuatu seperti hantu, sesuatu yang nggak nyata. Maksudnya sesuatu yang nggak nyata. Ayolah kita sebagai umat Muslim ini, umat Islam khususnya, mulai sekarang harus yakin bahwa kita tuh gak usah takut hantu gitu. Kita masih punya Tuhan, punya Allah. Kalau kita selama ini selalu dihantui Amerika, China, nuklir, saya rasa mohon maaf lah, bagi saya itu remeh-temeh lah. Semakin kita takut dengan hantu, semakin hancur pikiran kita dan mental kita menghadapi dunia dan kedepannya. Maksud saya, contohnya gini Pak, saya kalau cerita agak jelimet karena memang banyak yang mau saya sampaikan, tapi mau saya refresh dalam satu mangkok kecil gitu. Jadi tolong dikira dulu. Contoh Soekarno, saya bukan pro Soekarno ya Mas ya. Saya kemarin insya Allah pro Ali. Jadi supaya nggak salah paham. Soekarno itu walaupun jelek-jelek begitu, dia termasuk berjuang loh. Jadi dia nggak takut dengan siapapun, dia tidak takut dengan Amerika, walaupun dengan cara dia ya. Dan sekarang ini sebelum kita bicara hak veto PBB dan lain-lain, saya ada cerita menarik sedikit. Siapa sih yang mau kita, bagaimana, kapan, itu pertanyaan kita sebagai umat Islam. Supaya kita nggak takut lagi sama hantu-hantu ini. Serius nih. Hantu Amerika, hantu China, hantu nuklir, itu hantu semua Mas. Ya kita ngapain takut sama hantu? Gitu loh. Ya kita itu dulu pakai bambu lawan tank itu kok bisa menang, itu kan karena Allah Akbar. Gitu loh. Jadi kita sekarang takut hantu, diteror hantu, begini-begini itu tadi karena meneror pikiran kita. Sebenarnya PBB itu hanya kecil, Amerika kecil. Mulai sekarang ke anak-anak kita ini, masa kita doktrin bahwa PBB itu kecil. Kita kalau nggak minum spray pun masih ada yang lain. Kita di rumah saya ini puasa, saya sudah hampir 7 tahun nggak minum spray Mas. Ada waktu saya dulu SD sampai SMA, itu adanya spray. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba badan ini nggak mau minum spray, padahal ini enak. Ternyata spray itu haram. Nah, udah saya bilang haram aja sini. Kenapa rupanya takut ya? Dan saya bilang juga rokok itu haram. Nah, kenapa rupanya takut ya kita? Nggak usah takut Mas. Nggak usah takut. Kita mau melawan siapapun nggak usah takut selama kita yakin. Jadi kalau kita bicara PBB jangan dibilang PBB itu besar, nggak usah.
Mau profesor mana, ayo sama saya sekarang. Kalau saya agak berapi-api ya Mas ya. Jadi jangan disebutkan bahwa China itu gede. Kecil Mas, penuh. Kecil. Semakin kita bilang China itu gede, di pikiran kita itu semakin takut. Semakin kita bilang di hutan itu ada kuntilanak, kita nggak berani ke hutan. Betul kan? Nah, sekarang kita harus berjuang bagaimana kita lepas dari ini semua. Ya contoh lah, tadi saya bilang Soekarno, ya kalau kita mau lepas dari PBB harus pakai proses, kita harus punya pemimpin yang kuat di negara kita sendiri, seperti Soekarno. Ya siapa? Ayo kita adu itu semua. Dari betul kata Mas Fajri dan Nasri, memang dari hal-hal yang kecil begini. Dan saya juga baru belajar akhir-akhir tahun ini, yang besar itu semua omong kosong. Kadang-kadang kita berkumpul 1.000 orang, itu ternyata semua betul kata Nabi Bui di lautan semua. Yang kecil-kecil inilah yang sekarang mau kita ikuti jalan Nabi. Semua omong kosong Mas, yang gede-gede ya sekarang kita harus mulai dari sekarang ya benar, dari yang kecil-kecil ini. Dan kita harus mengkecilkan PBB juga, jangan kita bilang PBB itu gede, jangan, PBB itu kecil, kita invest pun sekarang bisa. Kita nggak usah jadi anggota PBB sekarang pun bisa. Kenapa rupanya? Toh kita nggak usah minum Sprite, nggak usah McDonald, toh bisa masih hidup, masih ada ubi. Anak saya Mas terus terang, tanya ke rumah, datang ke rumah, itu anak saya yang nomor 3 itu nggak divaksin Mas. Cek di link dia. Itu sampai saya mau berantem sama istri saya, kalau sempet anakku ini divaksin, awas kau, cerai kau. Sampai aku bilang gitu, tanya Mak, ini puasa. Loh, jadi untuk menghancurkan PBB itu bukan kita, mohon maaf ya, ini bukan keseberangan kita bom gedungnya kita pindahkan, enggak. Dari lingkungan yang paling kecil, mohon maaf, kita perkuat akidah keluarga kita. Contoh, Mak, sekarang kita nggak usah minum Sprite ya. Boleh itu sudah hebat, itu anti PBB Pak. Ini serius. Bisa ditanya ke keluarga saya, Sprite nggak pernah minum lagi. Sebelum diboikot 3 tahun yang lalu sudah nggak pernah minum Sprite Mas. Di keluarga saya Mas, keluarga saya itu kandung ada 35 orang, yang merokok cuma 1. Yang 1 itu pun karena mantan preman. Jadi setiap ada yang merokok di rumah itu kami bilang haram. Ya takut semua kan, haram. Serius, silakan datang ke rumah saya Mas, kalau lebaran nanti. 35 orang itu, anak cucu, nggak ada yang merokok 1 pun. Karena kami bilang itu haram. Ya, karena apapun ceritanya, rokok itu juga mensubsidi orang kafir. Saya bilang, tidak. Siapa yang punya ustadz yang pabrik rokok sekarang? Nggak ada kan? Ngapain kita gedein pabrik rokok orang kafir? Nah, jadi sebenarnya untuk meruntuhkan PBB ini, yaitu tadi Mas, tidak usah mengikuti semua program omong kosong orang kafir. Serius, mau dia vaksin, nanti ada lagi Mas program-program yang dibilang beliau ini, Kalimantan dengan Sulawesi dikuasai oleh Singapura, sudah diprediksi Mas 15 tahun lagi. Karena Donald Trump mau jadi presiden 15 tahun lagi sudah diprediksi. Prabowo, ini ada teman saya bilang Prabowo mau jadi presiden berapa bulan yang lalu? 7 bulan yang lalu ya? 7 bulan yang lalu saya sudah bilang Prabowo jadi presiden, sudah disetting. Nah, tinggal kita sekarang, mulai dari yang kecil-kecil ini, jangankan boykot Mas, pokoknya lebih dari boykot, pokoknya yes, anti aja sudah. Anti Cina, anti Amerika, anti kafir, anti semuanya. Serius. Serius. Nah saya makan Indomie sekarang ya, makan Indomie saya terus terang. Kalau nggak terpaksa, bahkan kalau nggak masuk angin ya. Kalau masuk angin memang kepepet harus makan Indomie yang panas-panas. Itu paling 3 bulan sekali makan Indomie. Darurat ya Pak, darurat. Ya? Kondisi darurat. Ya, darurat. Nah itu kan masuk dalam semua. Jadi, tolong Mas, kalau kita bicara BBB itu sebenarnya bicara dari hal yang paling kecil, keluarga kita. Perkuat akidah, nggak usah vaksin. Pokoknya kita sendiri sebagai kepala keluarga ini nggak usah ini. Nah, gitu. Termasuk yang dipikirnya adalah pemimpin negara ini. Nah, setelah pemimpin negara ini kuat, nanti bisa melobi Oki nanti berkuat. Nah, gitu. Dari yang kecil dulu, kata Mas Hasbi tadi, dari yang kecil. Dan saya sampaikan di sini,
contoh ya, ini agak melenceng dikit-dikit aja. Partai yang terlarang itu mas, itu juga berjuang dari yang kecil ini sudah mulai gede mas. Nah, yang lambangnya yang biasa dipakai tukang tuh tukang itu mereka berjuang juga sembunyi-sembunyi, tapi sekarang sudah siap menerima Indonesia. Serius ini. Nah begitu kita juga harus berjuang. Jangan sampai nanti LGBT mengadakan konferensi dunia ya, betul nggak? Di Bogor. Kita diam aja. Terus kita takut mati. Yang takut mati angkat tangan lah. Ya kita memang nggak boleh konyol, tapi saya lihat perjuangan kita ini umat Islam nggak maksimal, serius. Kita takut PBB ya, apa mas siapa tadi? Saya Fajri. Mas Fajri. Mohon maaf ini saya agak berbeda, jangan tersinggung mas ya. Ya, Kita kan monggo. ada diskusi. Saya bilang omong kosong semua WHO itu mas. WHO, PAO, NTB omong kosong mas. Jadi kita ini harus bisa bilang kalau lu kafir, lu nggak baik sama gue. Jadi lu mau ngapain aja nggak usah deh. Jadi jangan sampai kita sendiri terdoktrin bahwa WHO baik, FAO baik, PBB. No, kita ini masih bisa mandiri mas. Gitu. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran kita, mental kita tergerus sama doktrin-doktrin ilmu-ilmu orang-orang ini. Sampai detik ini saya nggak pernah menganggap WHO itu bagus. Kalau WHO itu bagus, anak saya sudah saya vaksin. Anak sampai divaksin juga. Nah itu bagus. Nah, karena saya tahu WHO itu nanti habis divaksin ada lagi. Siapa itu WHO? UNDP itu mas ngomong bajingan belum ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Itu jahat mas. Nggak ada satupun program PBB yang baik di muka bumi ini. Nah, itu yang harus kita kampanyekan sekarang. Ngomong kosong semua. Jadi semua bentuk-bentuk organ-organ, mau dia donasi, mau dia apa. Dan saya sudah ngalami nanti di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, program UNDP itu mata-mata semua mas. Ada sumbangan dari macam-macam atas nama WWF lah, atas nama pokoknya organisasi-organisasi non Islam. Naudzubillah dari yang Islam aja kadang-kadang bagaimana, apalagi yang non. Jadi ayo mulai udah berapa menit mas? Udah kebanyakan om. Saya itu mendidik anak saya mas. Kamu itu kalau yang orang jahat ya jahat aja, gitu loh. Bukan kita nggak mau dia bertobat karena dapat hidayah Allah enggak. Jadi misal kamu dikasih apa sesuatu sama temenmu China atau temenmu yang Islam kan masih banyak yang lain. Kamu masih bisa berteman dengan yang Islam gitu loh. Jadi jangan sampai nanti gara-gara dia salah berteman juga sudah terdoktrin nanti anak-anak kita yang kecil ini mas. Yang paling saya senang sekarang ini mas, alhamdulillah pondok-pondok pesantren kita ini sudah mulai mencoba menghancurkan PBB. Nah ini belum tahu kan caranya. Karena anak saya mas, ini bukan pamer ya, bukan ujub ya. Tiga-tiganya itu di pondok pesantren mulai dari 1 SMP. Itu tidak pernah nonton YouTube sehari benar kan? Itu sudah menghancurkan PBB deh. Kita ini nonton YouTube ini membangkitkan PBB. Benar ya? Siapa nih? Bapak siapa? Bapak siapa? Siapa nih beliau? Iya, jadi pemilihan, contohnya pemilihan anak sekolah kita harus di mana, ya kan? Oh anakku mau tak sekolah ke beda di pinter, sekolah SMP 5. Lah mendukung PBB itu. Makanya kalau punya anak pinter sekolahkan di Baitul Salam, di Al Azhar, supaya nggak nonton YouTube, nimbang pulsa ke Israel. Nah itu mulai dari yang pikiran yang kecil. Itu nanti ujung-ujungnya akan menghancurkan mereka. Jadi kita harus membersihkan pikiran kita dari hantu-hantu tadi itu. Oke, saya minta maaf kalau kebanyakan ngomong tadi nggak dibatasi soalnya ya. Ya, makasih banyak wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditanggapi mas. Terima kasih sebelumnya dengan ngapunten Pak Dodi ya atas pernyataannya yang berarti. Oke, untuk menghemat waktu yang nanti tersisa, mungkin kita
akan tapi sekaligus juga kita berikan kesimpulan dari pembicara-pembicara kami yang ada di depan. Mungkin kita bisa mulai dengan Pak Azri. Pengadilan PBB. Ya, begini, beberapa hal yang pengen saya sebutkan ya. Apa bedanya, apa persamaannya antara Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, terus Omar Mokhtar yang Libya ya, dengan pejuang Palestina sampai dengan sekarang, dengan juga pasukan Bani Umayyah yang pertama kali membawa armada laut yang sangat besar untuk menyerang Konstantinopel. Ada dua persamaan yang menarik. Pertama, semua bertakbir. Kedua, semuanya hancur. Gitu. Saya ada setuju dan tidak setujunya dengan yang dikatakan. Gitu loh. Pertama, kalau mau dikatakan hantu, dianggap kecil, itu apa kita mau mengatakan bahwa pasukan Bani Umayyah, pasukannya Umar Mokhtar, ini semua kalah oleh hantu? Kalau gini loh, memang disinilah mungkin pentingnya ya kita itu dari berbagai lini, gitu. Kita dari berbagai lini memang kita punya beban kita masing-masing, punya perspektif kita masing-masing, punya tanggung jawab kita masing-masing. Kalau tanggung jawab kita hanya keluarga kita, ya alhamdulillah kita ya keluarga kita apa yang bisa diboikot, mentalitas dibangun, gitu ya. Tapi kalau yang kita tanggung jawab kita adalah menasehati murid-murid yang nanti akan jadi aparat-aparat negara misalnya. Kalau yang kita nasihati adalah Kementerian Luar Negeri. Nggak bisa Bu Menteri itu saya nasihati, Bu, anaknya Ibu aja jangan minum spirit, gitu. Ya, dalam Islam, adil itu adalah ketika semua berada dalam tempatnya yang sebaik-baiknya, gitu. Ya, saya nggak sepakat, Pak. Kalau mau dikatakan bahwa semua program WHO itu dianggap 100% tidak baik. Kalau mau dikatakan PBB itu agregatnya tidak baik, saya setuju. Silakan beli buku saya, mudah-mudahan masih ada. Di situ saya katakan bahwa secara syar'i sebenarnya tidak piagam PBB itu kan sebenarnya perjanjian, Pak. Sebenarnya dia perjanjian. Negara-negara bergabung dengan perjanjian itu. Menurut saya, wallahu alam, menurut saya secara syar'i tidak sah, haram, gitu. Cuma kemudian para kepala negara itu kan akhirnya banyak punya pilihan yang sangat sulit, gitu. Yang mereka pikir bukan cuma keluarga dia sendiri, gitu. Oke, vaksin kita bisa berdebat di situ. Cuma Panadol, obat-obat sekalian, apa kita 100% pakai jamu? Ya mungkin kalau pakai ya monggo, gitu, monggo, gitu. Gini, saya lagi-lagi bukan mengatakan bahwa ya terus nggak ada jalan lain, bukan seperti itu maksud saya. Cuma kalau kita melihat, kalau kita bahasannya PBB ya, gitu, kita juga harus jangan sampai lupa untuk mendudukkan masalah itu secara fair. Itu satu, ya. Kedua, ya jelas menutup mudarat itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Itu clear, ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, gitu ya. Besar mana dari kerugiannya PBB, kita nggak ikut dengan kita ikut, gitu. Seberapa besar untung ruginya? Nah, mungkin di tingkat keluarga kita bisa kecilkan. Cuman kalau kita di tingkat kepala negara, sulit, Pak, gitu, sulit. Ya, kalau kita mau melihat para ulama, para kepala negara, para khilafah dari zaman awal, nggak selalu mereka semua negara kafir mereka serang. Bukan karena mereka takut, tapi karena pertimbangan strategis. Dan dengan sebagian yang mereka bermuamalah. Ya, meskipun kafir mereka bermuamalah, gitu loh. Karena kadang-kadang memang butuh, gitu. Jadi memang susahnya itu adalah ya, apalagi kalau kita bikin kepala negara zaman sekarang ya, ya itu kalau mau husnuzon, memang bisa nggak husnuzon sekarang kan? Yang rata-rata gemoy itu agak susah mau husnuzon. Gimana? Gitu, ya kan? Nah,
Jadi kalau misalnya masalah takut, kalau menurut saya isunya bukan masalah rasa takut, gitu. Karena kadang-kadang ada beda tipis antara kita strategis dengan takut, gitu loh. Adil itu bukan berarti meninggalkan semua, gitu ya. Isunya bukan takut, tapi lawannya cinta. Cintanya sama siapa, gitu, ya. Cintanya sama siapa. Makanya satu hal yang menarik ya di negara Islam ini, saya di Inggris, saya aktif ikut kegiatan antar umat. Dulu, waktu saya kuliah dulu di Inggris, di UK. Saya tidak pernah mengucapkan selamat hari raya agama lain, gak ada yang bermasalahkan tuh orang-orang non-muslim. Kami selalu ketemu, berkegiatan bareng, saya gak pernah ngucapin, gak ada yang masalah. Baik semua dengan saya, alhamdulillah. Saya pulang, yang pertama bermasalah, malah orang muslim sendiri. Gitu. Jadi saya pikir ini bukan masalah takutnya, tapi karena cintanya. Cintanya ada pada tempat yang salah. Gitu. Jadi ya itu, takut itu penting dalam kita itu berstrategi. Gitu loh. Karena mereka nggak seperti yang kuntilanak, Pak. Gitu. Ini ada beneran, mati beneran kita tuh masalahnya tuh. Gitu. Ya, terus kalau kita makan, kita mau dong makan nggak kena diare gitu. Nah, salah satu standar pangan, sanitasi ada. Gitu. Ya, ini kira adil, ya. Tapi jadi ada ketakutan sama keperluan itu kadang-kadang ada hubungannya di situ. Masalah kalau bagi saya, masalahnya adalah cinta. Ketika cinta udah bukan pada tempat yang benar, ini bukan berarti kita takut sama PBB melebihi takut sama Allah. Ini saya menunjukkan masalahnya sebesar ini, gitu. Karena kalau kita nggak tahu keseluruhan masalahnya, mau menyelesaikannya bagaimana, Pak? Kan harus tahu semua. Gitu ya. Nah, masalahnya kita lebih cinta sama mana? Dunia atau akhirat? Nah, itu kuncinya kalau menurut saya di sana. Gitu. Jadi apa ya? PBB ini ya terus terang nggak bisa saya katakan ini masalah kecil. Gitu loh. Karena ketika orang-orang Islam itu akhirnya jadi kelakuan yang nggak kayak orang Islam, ini isu besar menurut saya. Gitu. Ini isu besar. Gitu. Bahkan ada ormas-ormas besar yang mengatakan bahwa piagam PBB itu jadi syariat, gitu loh. Ini masalah besar, gitu. Tapi kita bukan takut, saya bukan katakan besar itu supaya takut, karena masalah kita bukan pada rasa takut. Ya, di Palestina Omar Mokhtar, Sultan Hasanuddin yang lain, mereka kalah bukan karena takut, gitu ya, karena itu bukan hantu. Tapi kenapa kita kalah sekarang? Ya karena cintanya udah yang lain, gitu loh. Segitu takutnya kehilangan. Makanya kita berharap di satu sisi dari unit-unit keluarga terkecil kita bangun keluarga-keluarga yang kuat, dan ya minta doanya buat kami yang aksesnya adalah kepada kepala-kepala negara. Mereka tuh punya banyak pilihan yang sulit. Sambil satu contoh. Nih tadi komentarnya panjang, saya kasih komentar panjang juga. Salahuddin Al-Ayyubi kita jadikan pahlawan. Kalau kita lihat sejarahnya, orang itu wallahu alam rahimahullah pengkhianat. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin ketika ditempatkan oleh pamannya ke Fatimiyah? Digigit tangan yang kasih makan. Diambil kepercayaan itu untuk kemudian dia memupuk kekuatan sendiri di dalam dinasti Fatimiyah itu, dan kemudian menghancurkan Syiah di dalam. Ya itu ada yang bagusnya, cuman caranya itu dengan mengkhianati amanahnya. Akhirnya Nuruddin Zengi, siapa yang ngalahin? Salahuddin juga. Itu yang ngasih dia jabatan. Wallahu alam, kita manusia mungkin nggak sempurna. Salahuddin ada di tempat yang pilihan-pilihannya sulit. Wallahu alam. Wallahu alam. Gitu ya. Kalau kita kaji kritis dalam siasat syariah, banyak yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kalau kita lihat kondisi hukumnya doang, banyak yang haram lah itu kalau kita pikir-pikir tuh sebenarnya. Tapi ya pemimpin itu ya pilihannya itu sesulit itu, Pak. Nggak segampang kita memilih anak kita vaksin atau enggak, gitu. Jadi kita berdoa supaya pilihan pemimpin kita itu untuk kedepannya ya, dia entah apa yang terjadi, entah kesambet apa, tiba-tiba jadi soleh gitu kan, wallahu alam, ya kan. Cuma kalau salah cintanya keluarga kita cuma pilih Sprite, meskipun kasih makan Zionis, tapi salah cintanya pemimpin,
Oh, oh, panjang urusannya. Jadi perjuangan pemimpin itu memang sangat berat. Jadi itu mungkin satu pesan terakhir ya. Ya karena susahnya pemimpin, ya kita makanya sezolim-zolimnya pemimpin, jangan sampai kita luputkan pemimpin dari doa-doa kita. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, ya mudah-mudahan diganti yang lebih baik kan begitu. Gitu ya. Perkara itu 5 tahun lagi atau kapan ya wallahu alam. Kita berdoa. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Disambut oleh kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak. Ini kalau saya sepanjang Mas Fari ini bisa sampai maghrib ya. Bukanya Isa aja. Memang saya setuju Pak. Memang umat Islam itu harusnya memberikan alternatif. Ya. Harusnya memberikan alternatif karena kita sebenarnya punya konsep dan Islam yang bisa menjadi cara pandang untuk menyelesaikan semua masalah. Dan saya sangat mengapresiasi semangatnya Pak Dodi gitu. Bahwa kita tuh harus, saya kira terlepas dari bahasa vaksin atau apa, saya kira itu semangatnya adalah kita harus punya alternatif gitu. Dan kita berharap sebenarnya yang punya kuasa untuk bisa mengembangkan alternatif ini secara efektif itu negara sebenarnya. Karena negara punya logistik, negara punya militer, negara punya sumber daya untuk membuat riset dan macam-macam gitu. Dan negara bisa nyusun strategi gitu. Dan menurut saya ketika Muslim itu mampu melakukan itu semua, maka saya kira realistis saja kalau kita lepas dari PBB gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya kan, ketakutan saya bukan berbeda sama Mas Fajri ya tadi. Kalau kita bicara mengenai sekarang, kalau kita keluar itu mafsadatnya besar sekali mungkin ya. Itu pun kita tidak tahu. Karena namanya kira-kira itu kan apa dugaan yang akan terjadi ketika keluar dari PBB. Kita akan dituduh eksklusif. Apalagi negaranya negara Islam. Wah, radikal teroris kan akan keluar tuh. Blokade, embargo, dan bisa jadi intervensi militer. Cuman menurut saya ketika kita membangun kekuasaan, membangun negara, punya visi yang benar, begitu, kita bisa menggalang dukungan dari rakyat dan kita melakukan. Nah ini tidak boleh sekedar berhenti gitu dari PBB ya. Tapi kita sudah investornya harus juga, Bro. menggalang dukungan. Masalah investor, pertanyaannya, nah ini yang penting menurut saya, apakah selalu harus pakai hitung-hitungan kapitalistik untuk masalah ekonomi gitu? Apa kita tidak bisa membangun dari dalam untuk sumber daya ekonomi kita? Indonesia apalagi kan? Kita punya banyak sumber daya alam, gitu kan? Satu. Yang kedua, kita punya semangat jihad yang kuat. Yang ketiga, nah yang penting sebenarnya adalah negara seperti apa nih? Ya, kesetiaan seperti apa? Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan menerapkan syariahnya itu penting menurut saya. Dan kemampuan negara untuk mobilisasi dukungan dari dalam maupun luar negeri, ya kan? Barat itu kan tidak semua setuju dengan Barat. Gitu. Kita bisa menggalang dukungan untuk apa? Melakukan kerjasama dengan negara-negara yang mungkin bisa kita ajak untuk bekerjasama, ya kan? Kalau kita embargo, pemimpin bisa melakukan berbagai cara untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan itu. Dan sebagainya. Gitu. Karena begini, tidak semudah itu sebuah negara untuk melakukan intervensi militer. Apalagi sekarang misalnya, dan apalagi ke depan nih, dalam kondisi secara ekonomi semakin sulit, ya kan? Krisis tidak pulih-pulih kan? Beban untuk perangnya semakin sulit. Gitu. Amerika saja akhir Desember kemarin sudah niat untuk menghentikan bantuan ke Ukraina kan? Gitu. Artinya apa? Ada kondisi yang kompleks yang membuat tidak akan gampang ada intervensi militer. Menurut saya, itulah tugasnya negara. Gitu. Itulah tugasnya negara. Nabi saja, siapa yang bisa membayangkan? Nabi hijrah ke Madinah kemudian bisa menantang Quraisy yang punya berbagai koalisi. Tapi itu, karena Nabi punya kecerdasan politik yang luar biasa, membangun kekuatan yang luar biasa, membangun logistik kekuatan di dalam, strategi perangnya gitu, punya banyak orang-orang yang hebat di situ, sehingga apa yang terjadi? Perang Azab misalnya, bangun strategi perang Farid. Walaupun setelah perang Uhud, waktu itu orang Quraisy bilang, kita sudah di atas angin nih, Hamzah sudah mati kan, orang-orang yang menakutkan Thalib sudah mati. Apa yang terjadi? Mereka sudah di atas angin melakukan serangan kepada Madinah. Mereka bilang, sekali tebas Madinah hancur. Apa yang terjadi? Tidak.
ada tangan-tangan goib kan juga yang ikut di sana gitu. Tiba-tiba terjadi angin kencang dan macam-macam. Tapi terlepas dari itu semua ada strategi parit, ya kan? Nah ini menurut saya kesetiaan yang penting dibangun gitu. Kita berharap sebenarnya nih ada alternatif. Oki sebenarnya bisa diharapkan. Sayangnya negara-negara anggota Oki kan paradigma berpikirnya juga sangat sangat barat sekali. Ekonomi sangat western sekali. Politiknya juga sangat berkiblat ke barat. Militernya sangat bergantung ke barat. Gitu. Padahal sebenarnya semua potensi kekayaan itu ada sama kita. Potensi geografis, ya kan? Minyak, gas, batu bara, semua itu ada sama kita. Kalau kita bersatu, kita kuat dengan Islam, saya kira kita akan menjadi penguasa dunia sekali lagi, dan kita bisa memberikan alternatif yang paling benar untuk dunia. Saya sepakatlah bahwa PBB itu punya banyak organ-organ dan punya cita-cita baik kan. Cuma masalahnya kan tidak bisa maksimal juga karena akan selalu akan selalu bertabrakan dengan dinding-dinding ideologis gitu. Kenapa LGBT bisa masif itu? Itu kan didukung oleh donatur-donatur dari barat juga. Kenapa kita tidak bisa melawan LGBT? Kita donaturnya dari mana? Kekuatan politik kita, backup politik dari mana? Nggak ada. Gitu. Jadi ujung-ujungnya akan terbentur oleh politik. Politik itulah yang yang negara itu kan akan selalu punya dana yang unlimited gitu. Bicara mengenai program vaksin dan macam-macam program pendidikan ini itu baik memang, ya nilainya cita-citanya baik. Cuma masalahnya dalam aspek implementasi kan kita tidak hanya melihat baiknya, tapi secara ideologis ini berpihak pada siapa. Satu, yang kedua adalah ujung-ujungnya negara kita ini rusak kan gara-gara ada kekayaan di segelintir negara saja, ya kan? Vaksin kemarin ada vaksin COVID, gitu. Tapi ujung-ujungnya kan WHO sendiri marah-marah tuh. Bahkan termasuk PBB, ya kan? Wah ini vaksin ini ternyata ujung-ujungnya dikontrol dan didominasi oleh negara-negara kaya saja. Negara kaya itu suka memonopoli untuk dipakai barang dagangan, ya kan? Artinya apa? Kita memang butuh dunia yang alternatif. Kita butuh kerjasama alternatif yang bisa menjadi contoh kepada dunia yang lain bahwa ada alternatif yang lebih bagus daripada kerjasama di PBB yang sangat didominasi oleh Barat. Ada nih kerjasama dunia Islam, misalnya yang itu secara pengobatan juga bagus, dan secara pendidikan juga bagus, secara militer juga bagus. Gitu. Ini yang tidak ada nih. Kita tuh apa-apa merujuk ke PBB, apa-apa merujuk ke PBB. Oke saja, perang di Gaza kita menekan PBB, ya kan? Gimana? Kalau kita berharap PBB, ya gimana? Kenapa tidak bangun kekuatan sendiri, ya kan? Independen dari Barat, secara ideologis. Kita mandiri secara ekonomi, kita mandiri secara politik, militer. Akhirnya apa? Kita menjadi setara dengan mereka sehingga proses-proses perjanjian dengan mereka itu menjadi setara dan menjadi sama-sama menguntungkan. Gitu, itu kan yang penting. Nah, masalahnya kita terlalu banyak sibuk dari ya kita takut nanti kalau kita begini, nanti kita begini, kita begini, kita begini. Harusnya menurut saya yang agenda yang lebih produktif adalah kita harus memiliki kekuatan yang sejajar dengan Barat sehingga kita bisa berdiplomasi dan bernegosiasi dengan setara. Gitu. Kalau penguasa kita tidak bisa, siapa yang harus melakukan itu? Ya rakyat yang punya kuasa, gitu kan? Rakyat yang harus berjuang. Memang waktunya tidak cepat. Arab Spring kemarin itu butuh berpuluh tahun kan, sampai Ikhwan itu berkuasa gitu. Walaupun kan secara strategi juga mungkin tidak benar, akhirnya kalah juga. Gitu. Ini pembahasan tentang strategi perjuangan yang menurut saya pembahasan lain ya. Yang menurut saya kalau rezim tidak bisa diandalkan, rezim yang sangat western sekali, kita pengen rezim yang sangat islami, apa yang harus dilakukan? Berjuang dari bawah gitu, pelan-pelan, menyebar melalui diskusi, kemudian kita buat agenda-agenda politik untuk mengganti kekuasaan dari kekuasaan yang tidak islami menjadi islami. Dan disitulah saya kira akan terwujud negara yang berani mengambil sikap, negara yang kuat, dan itu memang kerja-kerja yang tidak sebentar. Tapi menurut saya bukan masalah waktunya, tapi kita berada di posisi mana. Karena disitulah kita nilai, gitu kan. Pahala kita di situ, amal jariah kita di situ. Nanti Allah yang menentukan nanti akhirat kelak. Gitu kira-kira. Demikian Mas Rais, makasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan. Sama, Pak. Kayaknya semakin menarik ini, tapi oh ya, silakan. Saya mengingatkan kita ini hidup dan berpijak di dunia, bukan di awang-awang di atas. Yang kedua, kita ini bagian dari Indonesia, bagian dari masyarakat dunia, kita bukan di luar. Yang ketiga,
Indonesia bukan negara superpower, baik superpower ekonomi maupun superpower militer. Makasih Pak. Ya. Indonesia bukan itu, kita hidup di bumi dengan realitas ini ya, betul. Pertanyaannya, bisa tidak dirubah realitasnya Bapak-Bapak sekalian? Bisa tidak dirubah realitasnya dan negara yang tidak superpower menjadi superpower? Bisa. Amerika dulu dijajah Inggris. Sekarang Amerika di atas dari Inggris. Kenapa begitu? Kalau kita bicara sekarang, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Kenapa? Karena ngapain kita merdeka? Kita dijajah Belanda, kita nggak punya kekuatan. Visi itulah yang akan membuat kita terus bergerak dan membuat kita akan menjadi baik. Kita Solusinya itu niatnya kita dan memberi solusi, kita jangan lupa kita berpijak di bumi, ya. tidak di awang-awang. Saya kira kita sepakat ya Pak, kita sepakat. Utopis itu sesuatu yang tidak bisa diperjuangkan ya. Itu satu. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya kira kita sepakat. Yang penting begini, kita sepakat bahwa kita ingin dunia yang lebih baik. Dan dunia yang lebih baik itu memang harus diperjuangkan. Kalau dunia yang buruk ini terjadi gara-gara negara yang zalim, maka kita harus memperjuangkan untuk mengubah negara yang zalim. Gitu. Kalau ada masalah di depan kita, ya kita selesaikan masalah di depan kita juga. Jadi kita tinggal lihat masalah apa yang sedang terjadi, dan kita selesaikan masalah itu. Saya kira kita tidak ada persoalan masalah itu. Mungkin persoalan kita adalah prioritas dan cara-cara kerja. Jadi saya kira tidak ada masalah di situ ya. Cuma masalahnya adalah kita harus punya visi. Karena visi itu membuat kita berjuang. Gitu. Namanya selama kita masih hidup dalam dunia manusia yang penuh dengan aturan, aturan bisa diubah. Kapanpun juga kondisi manusia dari buruk menjadi baik bisa diubah. Hal yang sangat realistis. Kecuali memasukkan tangan kita ke perut, nah itu mustahil. Demikian Bapak sekalian, saya sangat mengapresiasi berbagai respon positif semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali Pak atas masukannya, kita bisa diskusi yang lebih produktif di luar sana. Mas Pada juga saya kira bisa siap untuk dipanggil kapan saja, walaupun di tengah hujan badai dan panas terik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wah, anytime nih maghrib. Untuk semua pengisi yang sudah bersama kita di forum hari ini dengan Pak Fajri dan juga Pak Asri ya. Alhamdulillah, Bapak semua kita sudah di penghujung acara. Mungkin selanjutnya kita persilahkan Pak Fajri dan juga Pak Asri untuk bisa kembali kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit tausiah dari satu. Aduh. Sepatu saya